Kisah nyata tenggelamnya kapal selam nuklir terbesar di dunia, Kursk, Rusia. Salah satu kecelakaan kapal selam terburuk yang pernah terjadi di lepas pantai Rusia. Sebuah ledakan besar menenggelamkan kapal selam raksasa bertenaga nuklir Kursk. Kapal selam Kursk tenggelam ke dasar Laut Barents pada 12 Agustus tahun 2000. Sebanyak 118 anggota awak kemudian ditemukan tewas. Penyebab pasti dari bencana tersebut masih belum diketahui. Kursk meninggalkan pelabuhan pada 10 Agustus untuk ikut serta dalam latihan perang dengan militer Rusia. Kapal, pesawat, dan kapal selam Rusia bertemu di Laut Barents yang berada di atas lingkaran Arktik untuk berlatih manuver militer. Pada 12 Agustus, Kursk dijadwalkan untuk menembakkan torpedo latihan pada pukul 11:29. Sebelum melakukannya, dua ledakan terjadi di bagian depan lambung kapal selam dan jatuh ke dasar laut. Kursk memiliki panjang 500 kaki dan berat 24.000 ton. Ia memiliki dua reaktor nuklir dan dapat mencapai kecepatan 28 knot. Itu adalah kapal selam serang terbesar di dunia, kira-kira 3 kali ukuran kapal selam terbesar di Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Angkatan Laut Rusia, kapal itu tidak membawa hulu ledak nuklir sehingga tidak pernah ada bahaya kebocoran radiasi. Operasi penyelamatan Rusia yang putus asa selama beberapa hari berikutnya, di mana negara-negara lain termasuk Inggris menawarkan bantuan mereka, tapi gagal membangun komunikasi radio dengan kapal yang tertimpa musibah karena masih kurang mendapatkan akses untuk menyelamatkan awak. Upaya penyelamatan terhambat oleh air es, cuaca badai, dan jarak pandang bawah air yang buruk. Kemungkinan besar tidak akan ada yang tahu apa yang menyebabkan bencana tersebut. Penyelidikan resmi Rusia menyimpulkan bahwa ledakan torpedo kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Setelah itu, pihak Rusia mengakui bahwa bahan bakar cair yang mereka gunakan dalam misil mereka diketahui tidak stabil dalam kondisi tertentu. Saat kapten berjuang untuk membawa kapal selam ke permukaan, terjadi ledakan kedua dan jauh lebih besar. Kemungkinan besar hulu ledak yang lain merobek haluan dan kemungkinan menewaskan sebagian besar kru seketika. Penjelasan ini didukung oleh laporan dua ledakan bawah laut yang ditangkap oleh badan-badan barat yang memantau daerah tersebut pada saat itu, serta oleh bukti fisik dari bangkai kapal tersebut ketika akhirnya dapat diangkat dari dasar laut oleh tim penyelamat Belanda lebih dari setahun setelah kecelakaan itu terjadi. Reaksi publik di Rusia terhadap penanganan pihak berwenang atas bencana itu bermusuhan, dengan keluarga korban yang mencap pertanyaan resmi itu menutupi. Beberapa orang mengaitkan bencana itu dengan tabrakan dengan kapal asing, sementara yang lain menyalahkan awak yang tidak kompeten dan tidak berpengalaman, dan pengawasan yang tidak memadai atas kesalahan penanganan torpedo. Salah satu kekhawatiran terbesar Uni Soviet selama Perang Dingin adalah armada kapal induk Amerika. Soviet melihat kapal induk Amerika sebagai platform pengiriman yang mampu meluncurkan serangan udara termonuklir ke arah Rusia dan sebagai pemburu armada rudal balistik nuklir Uni Soviet itu sendiri. Uni Soviet menghabiskan banyak uang untuk sistem senjata yang dimaksudkan untuk memburu kapal induk Amerika di masa perang. Kapal selam kelas Ante adalah salah satu solusi tersebut. Kapal selam itu, yang dijuluki Oscar II oleh NATO, merupakan kapal selam besar yang bertenaga nuklir yang dirancang untuk membunuh kapal besar, terutama kapal induk. Oscar II memiliki panjang 508 kaki dengan lebar hampir 60 kaki dan berbobot 19.400 ton, 2 kali lipat besarnya dari kapal perusak. Untuk mengimbangi kapal induk bertenaga nuklir Amerika, masing-masing Uni Soviet didukung oleh dua reaktor nuklir OK-650 yang bersama-sama menyediakan 97.990 tenaga kuda kapal. Kekuatan seperti itu memberi mereka kecepatan tertinggi 33 knot di bawah air. Oscar II besar karena membawa rudal besar. Setiap kapal selam membawa 24 rudal P-700 Granit yang masing-masing berukuran sebesar pesawat kecil yang memiliki panjang 33 kaki dan berat 15.400 pon. Setiap rudal tersebut memiliki kecepatan tertinggi 1,6 Mach. Jangkauannya mencapai 388 mil dan menggunakan sistem
penargetan satelit legenda yang sekarang sudah tidak berfungsi untuk mencapai target kapal induk mereka. Sebuah granit bisa membawa bobot 1653 lb, hulu ledak eksplosif tinggi konvensional, tapi cukup untuk merusak kapal induk, atau hulu ledak 500 kiloton yang sanggup menghancurkan kapal induk dengan satu tembakan. 13 kapal selam Oskar I dan Oskar II Rusia dibangun, termasuk K-141 yang kemudian dikenal sebagai Kursk. Kursk selesai pada tahun 1994 dan ditugaskan ke Armada Utara Rusia pada 15 Agustus tahun 2000. Kursk terlibat dalam latihan armada besar bersama dengan kapal induk Admiral Kuznetsov dan battle cruiser Pyotr Velikiy. Kursk dipersenjatai penuh dengan misil dan torpedo granit dan akan melakukan simulasi serangan terhadap Kuznetsov. Pada pukul 11.20 waktu setempat, ledakan bawah laut mengguncang area latihan diikuti 2 menit kemudian oleh ledakan yang lebih besar lagi. Sebuah stasiun pemantau seismik Norwegia mencatat kedua ledakan tersebut. Satu akun Rusia mengklaim battle cruiser seberat 28.000 ton Pyotr Velikiy terguncang dari ledakan pertama. Dipukul oleh ledakan tersebut, Kursk tenggelam di kedalaman 354 kaki pada sudut vertikal 20 derajat. Salah satu ledakan membuat luka besar di busur depan, dekat kompartemen torpedo. Dewan Penyelidikan Angkatan Laut Rusia kemudian menentukan bahwa salah satu torpedo kelas berat tipe 65-76A kapal selam telah meledak yang menyebabkan luka bakar tersebut. Ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pengelasan yang gagal menahan ruang bahan bakar hidrogen peroksida. Seperti banyak torpedo, tipe 65-76AS menggunakan hidrogen peroksida sebagai bahan bakar bawah air. Bahayanya, senyawa kimia ini bisa meledak jika bersentuhan dengan senyawa organik atau kebakaran. Menurut Perpustakaan Kedokteran Nasional AS, hidrogen peroksida itu sendiri tidak mudah terbakar, tetapi dapat menyebabkan pembakaran spontan dari bahan yang mudah terbakar dan mendukung pembakaran secara terus-menerus, karena ia membebaskan oksigen saat terurai. Jadi, apa yang terjadi di atas kapal selam Kursk? Dalam surat kabar Jerman, Berliner Zeitung edisi Jumat pada 8 September tahun 2000 yang dilansir dari harian Kompas, dilaporkan bahwa kapal selam Kursk tenggelam akibat rudal granit yang dikendalikan radar dan ditembakkan kapal nuklir kelas Kirov, yaitu Peter the Great atau Peter Agung. Insiden itu terjadi pada 12 Agustus 2000 sewaktu Armada Utara Rusia sedang latihan. Laporan itu dan kesimpulannya lalu diserahkan ke Presiden Vladimir Putin pada 31 Agustus tahun 2000. Tetapi sampai sekarang penyebab pasti tenggelamnya Kursk masih misteri. Moskow semula mengatakan kecelakaan kapal selam Kursk karena tabrakan dengan kapal selam lain yang kemungkinan milik negara anggota NATO. Namun laporan itu kemudian diperlunak dan dikatakan mungkin akibat tabrakan di laut. Kontroversi lain yang diberitakan AFP pada Rabu 21 April 2021, otoritas Rusia menolak bantuan dari kapal Angkatan Laut Inggris dan Norwegia. Alhasil, 118 pelaut di kapal selam Kursk tewas. Mayoritas meninggal saat kecelakaan dan ada beberapa yang masih bertahan hidup selama sekian hari. Para pelaut yang masih sempat bertahan itu menulis catatan dengan darah untuk orang-orang yang mereka cintai kemudian mati lemas. Ini adalah musibah terburuk Angkatan Laut Rusia, tulis AFP. Artikel Berliner Zeitung mengatakan laporan terinci memperlihatkan kapal jelajah menembakkan peluru kendali yang dilengkapi dengan sistem pemburu baru. Rudal itu menerobos air sekitar 20 km jauhnya. Waktu ledakan bawah air dicatat di atas kapal perusak, kemudian disusul lagi ledakan lain. Kedua ledakan itu seharusnya tampak dari anjungan kapal perusak. Di atas kapal itu, para awak semula mengira ledakan kedua itu bagian dari latihan. Namun, Komisi Peneliti VSB menulis dalam laporan, mereka menduga posisi Kursk dan rudal granit sangat bertepatan pada kedalaman 400 meter, tulis surat kabar itu. Tidak diungkapkan alasan yang tepat mengapa peluru kendali itu sampai menimpa Kursk.
Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat Ken Bacon mengatakan ledakan keras setara 1-5 ton peledak TNT menimpa kapal selam Rusia Kursk di Laut Barents. Hal itu menguatkan teori bahwa ledakan dari luar menyebabkan torpedo Kursk meledak di bagian buritan kapal selam. Ledakan kedua yang terjadi 1 menit 16 detik setelah yang pertama, 45-50 kali lebih kuat. Dalam kecelakaan kapal selam Rusia Kursk, Presiden Putin sempat dituding sengaja mengorbankan kru dan tak segera meminta bantuan internasional dengan dalih rahasia strategis. Artikel Reuters dan AFP mengungkapkan Putin sedang berlibur di Laut Hitam saat kecelakaan kapal selam Kursk terjadi. Ia baru angkat bicara dan minta bantuan internasional setelah 4 hari berita musibah itu terungkap. Misteri lain yang belum terungkap pasti adalah jumlah korban. Tragedi Kursk dilaporkan menewaskan 118 kru, tetapi di media Rusia diungkapkan bahwa kapal selam itu mengangkut 130 orang. Jika angka 130 yang dipakai sebagai korban tewas, maka jumlahnya melebihi kecelakaan kapal selam USS Tracer Amerika Serikat pada April 1963 yang menewaskan 129 pelaut di Cape Cod.